Baik, langsung kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamun ala mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Jadi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai poster Pendidikan Ideal PAI di Era 4.0. Nah, saya sendiri, Lia Khozinatul Mufidah, dan juga teman-teman akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Fatin Zuroida, kemudian ada Mbak Siti Nurrosyidah, ada Mbak Fitri Oktaviana, dan ada Mas Muhammad Yusril Maulana. Nah, untuk memulai presentasi, tiap pemateri sudah mempunyai bagian masing-masing yang nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk pembukaan silakan untuk Mbak Fatin menyampaikan materi yang akan disampaikan mengenai makna dari poin-poin poster tersebut. Baik, terima kasih kepada Mbak Lia. Dalam poster kali ini, konsep pendidikan PAI yang ideal di era 4.0 ada 5. Yang pertama, membentuk siswa yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, takwa ini kan sering diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah SWT, yang diikuti dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi, dengan bertakwa kepada Allah, kita memiliki harapan kepada siswa agar mematuhi semua perintah Allah dengan memiliki akhlak yang baik dan mulia. Kemudian yang kedua, membentuk siswa yang berakhlakul karimah. Jadi ciri khas kepribadian seorang muslim itu adalah memiliki akhlak yang baik dan juga mulia sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Akhlak yang mulia itu bisa kita gambarkan seperti memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam hal ini akhlak berfungsi sebagai pemberi nilai-nilai Islam. Dengan adanya nilai-nilai Islam itu sendiri dalam diri seorang muslim akan terbentuk menjadi kepribadian muslim yang baik. Kemudian yang ketiga, mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Konsep pendidikan pengamalan ajaran-ajaran Islam merupakan proses keislaman ke dalam diri pribadi muslim, diri pribadi manusia, mengingat pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa dalam kehidupan lahiriah dan batinnya manusia. Proses pendidikan dalam pengamalan nilai ajaran Islam adalah menanamkan ajaran keislaman yang mengacu pada keimanan dan ketakwaan yang berdaya dorong motivasi proses kegiatan perilaku yang nampak yang mewujud dalam akhlak dan di satu sisi dalam amalia atau muamalah dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Nurrosyidah. Kemudian poin yang keempat, mampu membentuk siswa dengan teladan yang baik bagi sesamanya. Dalam pembentukan karakter siswa, guru sangat berperan penting. Sebab apa? Guru dalam hal ini dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh peserta didiknya ketika berada di sekolah. Hal itu berarti siswa menilai setiap tindak dan perilaku guru ketika di sekolah. Hal itu kemudian menuntut guru untuk dapat menjaga sikap dan berperilaku guna memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik atau muridnya. Dengan mengingat diri sendiri sebagai contoh, maka seorang guru akan lebih berhati-hati dalam berperilaku ataupun bersikap sehingga lebih
sehingga guru tersebut dapat lebih bijak dalam bertingkah laku atau mengambil kebijakan. Maka ketika seorang guru dapat memberikan teladan yang baik, berperilaku yang baik, hal tersebut kemudian akan menjadi contoh bagi peserta didiknya untuk dapat bertingkah laku yang baik pula, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian poin yang kelima, membentuk siswa yang mampu menguasai teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah banyak membawa pengaruh bagi bidang pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sendiri bukanlah hal yang asing dalam era globalisasi ini. Dengan adanya internet, memungkinkan kita untuk belajar kapan saja dan di mana saja dengan lingkup yang luas. Misalnya dengan menggunakan fasilitas e-learning yang biasa kita gunakan. Kemudian untuk sekolah-sekolah SD, SMP itu biasanya menggunakan bisa menggunakan WA, Zoom, atau Google Meet. Seperti sekarang kita kan menggunakan Zoom untuk melakukan presentasi. Itu merupakan salah satu pengaruh atau peranan dari adanya teknologi informasi dan juga komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, kita dapat saling berbagi informasi tanpa adanya tatap muka dengan teman ataupun pendidik. Sebab semua informasi yang kita inginkan dapat kita akses atau dapat kita peroleh dengan adanya internet. Kemudian untuk dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, pendidik ataupun lembaga pendidikan dapat memberikan pelatihan bagi peserta didik terkait bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Selain itu, lembaga pendidikan atau pendidik juga dapat memberikan akses perpustakaan online, akses pembelajaran online, juga menyediakan layanan informasi akademik seperti yang dilakukan UIN, menyediakan siakat, e-learning gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang bisa menunjang kebutuhan siswa ketika melakukan pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak siapa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Rosida. Jadi selanjutnya mengenai peran media pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa selama ini teknologi adalah hal yang paling menunjang dalam pendidikan, bahkan bisa membuat siswa itu semakin berkembang dalam mempelajari suatu pelajaran. Karena dengan media, mereka bisa tahu visualisasi dari materi yang disampaikan. Jadi yang pertama, media pembelajaran yang digunakan ada yang namanya e-learning sebagai sarana menyampaikan materi bagi siswa secara asinkronus. Maksudnya bagaimana? Jadi e-learning itu adalah media yang bisa digunakan siswa untuk mengumpulkan tugas, kalau tidak bisa untuk membaca materi dan lain sebagainya tanpa harus bertatap muka langsung dengan pendidik atau gurunya. Jadi e-learning itu menurut saya juga sangat penting dalam penggunaannya di dalam media pembelajaran, utamanya dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua ada telekonferensi yang berupa Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya sebagai pembelajaran sinkronus. Jadi selain siswa itu tidak bertatap muka langsung dengan gurunya, meskipun melalui media online, tapi dengan Google Meet, Zoom, mereka bisa berinteraksi secara langsung, bisa melakukan tanya jawab, bisa menerima pelajaran dari gurunya. Jadi dengan adanya telekonferensi itu, siswa juga bisa menggunakan
aplikasi itu dengan mudah. Juga tentunya dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, siswa itu bisa cenderung aktif yang awalnya itu di kelas hanya berdiam diri, atau kalau tidak mungkin mereka itu harus ditunjuk terlebih dahulu supaya mereka itu bisa berbicara dengan gurunya. Makanya dengan adanya telekonferensi ini tentunya bisa menunjang pembelajaran PAI ke depannya, bahkan untuk jangka panjang. Jadi tentunya media-media ini sangat diperlukan. Dan untuk selanjutnya, mengenai media pembelajaran akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, Mbak Fitri Oktaviana, monggo. Ya, selanjutnya poin ketiga yakni kuis menggunakan game seperti Quizizz, Kahoot yang mana untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Di sini kan biasanya anak-anak kan mudah bosan ya, apalagi kalau daring seperti ini. Terus kalau daring kan guru pendidik juga waktunya itu sedikit untuk mengoreksi secara keseluruhan. Jadi di sini pendidik bisa menggunakan Quizizz, yang mana untuk melatih daya tangkap peserta didiknya dan juga bisa untuk mengukur seberapa jauh, seberapa paham murid itu menerima materi ajar pada yang disampaikan oleh pendidik. Dan juga biasanya aplikasi seperti ini itu juga menarik ya untuk di jenjang sekolah dasar ataupun madrasah, karena kan ada kayak ranking-rankingnya gitu. Jadi mereka itu tidak merasa bosan dan juga harus apa namanya itu itu loh, itu loh. Mereka itu kalau mendengarkan itu jelas gitu. Terus yang nomor 4, penggunaan aplikasi chatting grup di WhatsApp, Telegram, Line, dan sebagainya, yang mana sebagai penunjang pembelajaran segala kalangan siswa. Di sini itu grup chatting itu sebagai wadah komunikasi utama, seperti kayak kelas gitu loh. Kalau daring kan kelasnya itu di grup chatting ini. Jadi guru mau menyampaikan materi melalui media apa itu bisa disampaikan di grup WhatsApp tanpa harus bilang atau mengumumkan satu persatu anak. Bisa langsung di grup chatting agar bisa mempermudah komunikasi dengan keseluruhan anak di kelas itu. Selanjutnya, poin selanjutnya monggo untuk teman materi. Aku dah. Nggih, monggo. Seri. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin yang untuk direnungkan. Media mampu meningkatkan pemahaman siswa. Dari poin ini dapat kita garis bawahi bahwasannya media itu sebetulnya adalah kata-kata yang luas ya, di mana media itu bisa media internet, media pembelajaran, atau media hal lain. Tetapi yang dimaksud di sini ialah media pendidik, media yang digunakan bagi para guru atau tenaga pendidik dalam meningkatkan pemahaman siswa, di mana yang dapat kita ketahui pada era saat ini ialah seringkali materi-materi pembelajaran itu ada di internet atau di Google, YouTube, dan lain sebagainya, di mana media-media tersebut juga mampu meningkatkan skill siswa atau para murid. Semisal murid yang ingin
menjadi editor video atau ingin membuat film, sekarang sudah bisa mencari referensi dari internet seperti di YouTube ataupun di Google, di mana media-media tersebut juga sudah diisi oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. Nah, dari sini dapat kita garis bawahi bahwasanya media itu juga mampu meningkatkan pemahaman siswa maksud saya yaitu media itu mampu meningkatkan kemampuan dari kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Nah, dari kemampuan-kemampuan tersebut dapat dikembangkan ke dalam minat bakat dari para peserta didik, yaitu para siswa. Nah, dari sini yang perlu digarisbawahi ialah perlu adanya fasilitas dalam bentuk menunjang untuk bakat-bakat yang dimiliki oleh para siswa. Selanjutnya ialah media mampu menjangkau semua kalangan dalam mempelajari pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, seperti yang kita ketahui, materi-materi yang dapat diakses di internet itu beragam, baik materi agama, kebudayaan, pendidikan, elektronik, atau teknologi, serta materi yang lain itu juga dapat diakses melalui internet, di mana dalam internet sendiri juga ada banyak berbagai macam jurnal, makalah, buku dari para ahli dalam bidang pendidikan agama Islam, seperti IPUSNAS, yaitu Perpustakaan Nasional, atau yang seperti yang kita ketahui di UIN Malang juga menyediakan fasilitas perpustakaan bagi mahasiswa yang mau meminjam buku, yaitu bisa melalui Instagram dari perpustakaan UIN ataupun via Telegram, grup Telegram. Nah, dalam hal menjangkau ini, media juga mampu melakukan kegiatan tatap muka melalui online. Seperti yang kita ketahui, pada era saat ini, yaitu era pandemi saat ini, kebanyakan kegiatan belajar untuk para siswa yang ada di sekolah itu dilakukan dengan cara online, seperti via Zoom yang sedang kita lakukan saat ini, lalu Google Meet, dan aplikasi-aplikasi virtual lainnya, di mana aplikasi ini sangat menunjang, akan tetapi juga memiliki beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, seperti jaringan yang kadang lemot ataupun kuota internet yang kurang memadai, yang mana hal ini sangat mengganggu dalam pembelajaran di kelas, baik kelas online mahasiswa ataupun sekolah. Karena pada dasarnya internet juga diperlukan dalam bentuk seperti kestabilannya, kecepatan internet tersebut. Akan tetapi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dapat kita jangkau seperti kuota gratis dari kampus atau dana bos yang dialihkan untuk membeli kuota internet dalam bentuk mendukung pembelajaran via online pada era pandemi saat ini. Dan yang poin ketiga, media mampu memperluas jangkauan sumber ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam, di mana yang dimaksud ialah materi-materi yang ada di internet seperti hadis, lalu sejarah kebudayaan Islam atau peradaban Islam,
lalu akidah akhlak, tajwid, dan bahasa Arab pun juga mampu diakses melalui internet. Semisal bahasa Arab, kita bisa menggunakan Google Translate. Lalu apabila kesusahan dalam mencari materi, kita bisa searching di Google, tinggal memasukkan submaterinya, semisal peningkatan akhlak untuk para peserta didik di Alia, jurnal, PDF seperti itu, atau mencari buku di Scholar atau e-book atau e-Pusnas tadi, seperti itu. Di mana kajian dari sumber ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam sendiri juga banyak di Google. Lalu untuk yang terakhir, media mampu meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di era 4.0, di mana media yang dimaksud ialah pembelajaran apabila seperti adanya kuliah di kampus, lalu dosen tersebut tidak bisa mengisi mata kuliah pada jam saat itu, bisa melakukan via virtual, seperti Google Meet, Zoom, atau aplikasi virtual lainnya. Dan saat ini, banyak sekali media yang digunakan dalam meningkatkan kualitas dari pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri di era saat ini, seperti chatting grup WhatsApp, chatting grup tele, atau melakukan video call satu persatu, lalu memberikan pemahaman terkait materi yang sedang dibahas di dalam kelas tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai pendidikan ideal PAI di era 4.0. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan ideal PAI di era 4.0 itu adalah pendidikan yang bisa seimbang antara konsep pendidikannya dan juga media yang digunakan. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.